Shalom kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Bapak sangat bersuka cita dan bersemangat bahwa kita sudah akan melalui atau kita akan menjelang PTS dan teman-teman tetap bersemangat untuk belajar. Terima kasih untuk semangat yang teman-teman telah berikan. Dan pada kesempatan ini Bapak akan memberikan rangkuman materi dari pelajaran yang ke-8 dan juga 9. Mari persiapkan diri kita. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan mulai untuk belajar rangkuman dari pendidikan agama Kristen, pelajaran 8 dan 9. Dari awal sampai dengan akhir kami melihat video ini. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa fokus dan kami mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-8, aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, Tuhan memberkati seluruh ciptaannya. Dan pada hari itu, yaitu pada hari yang ke-7, telah selesai semua ciptaan Tuhan. Tumbuhan, daratan, dan lautan diciptakan pada hari yang ketiga. Jadi, Bapak mengingatkan kembali, pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tumbuhan, daratan, dan lautan. Tuhan menciptakan hewan itu selama 2 hari. Yaitu hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Di air itu seperti ikan dan di udara yaitu burung. Hari yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat. Binatang di darat itu seperti jerapah, kucing, dan juga anjing. Mereka bisa berlari dengan keempat kakinya. Manusia diberi kuasa untuk menguasai ciptaan yang lain. Artinya, manusia bisa menggunakan atau memanfaatkan ciptaan lain untuk kebutuhannya, yaitu kebutuhan manusia itu. Selain itu, manusia juga harus merawat dan menjaga agar ciptaan lain tetap ada di bumi. Contoh, manusia menggunakan ciptaan lain dan merawatnya. Di sini Bapak menuliskan yang pertama itu adalah manusia memanfaatkan sapi untuk diambil daging, susu, kulit, dan yang lainnya. Manusia bertugas memberi makan dan merawatnya. Jadi manusia bisa menggunakan sapi. Contohnya satu saja, contoh hewan ternak yaitu sapi. Bisa dimakan. Sapi itu ketika sudah diolah atau dimasak, dagingnya bisa, kulitnya juga bisa untuk dimakan. Diambil susunya juga bisa. Nah, semuanya itu bisa digunakan dengan baik oleh manusia. Tetapi selain manusia menggunakan atau memanfaatkan sapi itu, manusia juga harus merawat supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Caranya merawat bisa memberi makan, yaitu rumput-rumput dan yang lainnya. Juga jangan lupa memberi makan, memberi minum, ataupun juga yang lain, yaitu bisa memberi tempat untuk mereka tinggal. Dan yang kedua, yaitu manusia bisa memanfaatkan padi untuk diambil bijinya, yaitu nanti beras akan jadi. Dan batangnya juga bisa untuk makanan ternak. Jadi selain biji dari padi itu, yaitu yang akan menjadi beras, tanaman atau batang dari padi itu sendiri bisa digunakan untuk makanan ternak. Tugas manusia terhadap padi ini adalah menyiramnya, memupuk, membersihkan dari rumput liar. Hal ini berguna supaya tanaman padi itu dapat tumbuh subur dan dapat menghasilkan buah atau menghasilkan biji yang banyak, sehingga manusia memiliki persediaan
padi yang banyak atau beras yang banyak sehingga bisa hidup dengan baik. Itu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan manusia dari ciptaan yang lain. Dan pelajaran 8 itu yang bisa Bapak tambahkan. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9. Di pelajaran yang 9 ini berjudul Aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas ciptaan Tuhan, manusia wajib menjaga dan merawat alam ciptaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1 atau A, menjaga lingkungan tetap bersih. Jangan membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak seharusnya, atau yang B, menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Di situ Bapak memberikan gambar, yaitu ketika plastik itu dibuang di tepi pantai atau mungkin dibuang di tengah pantai ketika naik kapal, itu berakibat pada kotornya air laut, sehingga banyak ikan akan tersiksa atau binatang di laut atau di air itu akan tersiksa oleh karena membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh kita lakukan. Kalau kita pergi naik kapal dan yang lainnya, sampah itu perlu kita kumpulkan dan dibuang pada tempatnya. Yang C, menanam dan memelihara tumbuhan, menyiram, memupuk, dan melindungi mereka dari binatang-binatang yang bisa merusak tanaman. Itu bisa dilakukan manusia untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Beberapa akibat jika tidak menjaga lingkungan. Yang pertama itu adalah apabila udara kotor dapat menimbulkan penyakit pernafasan. Jadi pernafasan kita atau apa yang kita hirup itu kalau kotor, kita akan jadi batuk, kita akan sesak nafas. Oleh karena itu kita perlu menjaga udara tetap bersih. Membuang sampah sembarangan bisa berakibat kepada banjir. Mungkin kalau musim kemarau atau kering, itu membuang sampah sembarangan tidak akan terlihat dampaknya. Tetapi ketika musim sudah hujan, lalu sampah itu terbawa air dan menutupi selokan, menutupi sungai-sungai, sehingga aliran air tidak lancar, maka bisa berakibat banjir. Yang ketiga, yaitu menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan tanah longsor. Pohon ketika ditanam itu berguna untuk menguatkan tanah itu supaya tidak mudah longsor, apalagi yang hidup di bukit atau di gunung-gunung. Ketika pohon itu ditebang sembarangan, semuanya pohon besar atau kecil pokoknya ditebang saja, diambil kayunya, maka semua itu akan berakibat kepada tanah longsor karena tanah tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Akar-akar pohon sudah hilang ataupun pohon sudah tidak bisa menahan tanah itu, maka terjadilah tanah longsor. Di pelajaran 9 dituliskan tentang ayat, yaitu di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-23. Bapak tidak menuliskan ulang, tetapi hanya menjelaskan dari ayat itu bahwa Tuhan memberi hujan agar tanaman bisa tumbuh atau tumbuhan itu bisa menjadi besar. Tumbuhannya berbiji, kemudian akan disiram, ada di situ sumber makanan juga dari tanah, sehingga bisa bertumbuh dan besar dan menghasilkan buah. Dan ketika hal itu terjadi, maka manusia dan hewan ternak bisa makan dengan kenyang. Itulah keuntungan ketika ada hujan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita dengan baik. Kita sudah selesai untuk pelajaran yang ke-8 dan 9, dan saatnya sebelum kita akan mengakhiri pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk menjaga tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang ada dan menjaga lingkungan kita tetap dalam keadaan baik. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami telah selesai untuk pelajaran 8 dan pelajaran 9. Tuhan menolong kami supaya kami bisa mencintai lingkungan kami, di sekitar kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjaga dan memeliharanya sehingga berguna bagi kami. Kami akan melanjutkan kegiatan hari ini. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.